Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di Pojok Teknologi Jurusan Arsitektur Universitas Islam Indonesia. Kali ini kita membahas tentang fenomena alam yang cukup menyedihkan terjadi di Turki, yaitu gempa di Turki Timur. Teman-teman, marilah kita bahas. Berbicara tentang gempa bumi yang terjadi di Turki, memang kita pertama-tama mengucapkan duka cita yang cukup mendalam karena pada sampai Jumat pagi ini, tanggal 10 Februari, korban telah mencapai 31.000 jiwa. Semoga diberikan kekuatan dan proses penanganan dari gempa ini dapat diberikan kelancaran. Amin. Nah, teman-teman sekalian, kita ingin membahas kenapa gempa ini sangat merusak dari sisi arsitektur ya. Tentu dasarnya adalah fenomena alam itu sendiri, karena gempa bumi terjadi dengan kekuatan magnitud 7,8, di mana gempa ini sebenarnya sangat jarang terjadi. Menurut catatan, gempa dengan kekuatan seperti ini terjadi setiap hampir 100 tahun sekali. Dan ini memang terbukti Turki tahun sekitar 1930-an, mereka juga mengalami gempa yang hampir sama di tempat yang hampir sama juga. Nah, teman-teman sekalian, kenapa gempa ini merusak? Karena memang pertama adalah kekuatannya, yang kedua adalah karena jaraknya. Nah, dalam hal ini adalah jarak itu adalah kedalamannya ya, dan juga jarak horizontalnya. Nah, gempa ini terjadi kan menurut catatan itu di bawah 20 km. Dan tidak jauh dari kota-kota yang berada di timur Turki, di daerah Gaziantep tersebut. Sehingga praktis impaknya terhadap lingkungan manusia itu sangat besar. Nah, tidak mengherankan maka banyak sekali, puluhan ribu bahkan ratusan ribu bangunan runtuh dan rusak. Nah, oleh karena itu sebagai arsitek tentu kita harus waspada dan berusaha untuk menguranginya. Gempa besar sekali tentu saja ini adalah fenomena alam, kita tidak bisa mencegah gempa, tetapi kita hanya bisa mengurangi dampaknya. Nah, itulah yang harus kita lakukan. Teman-teman sekalian, jadi bagaimana untuk mengurangi dampak gempa bumi? Maka yang pasti, yang pertama adalah kita memilih lokasi di mana kita akan membuat bangunan. Nah, dalam kasus banyak negara atau banyak tempat, maka yang terjadi adalah di situ sudah terlanjur banyak manusia. Jadi seperti di daerah timur Turki ini kan ada patahan yang disebut dengan Anatolia Timur dan Anatolia Utara. Itu adalah patahan dari garis tepi benua Eurasia ya. Yang kebetulan di daerah situ juga ketemu dengan lempeng Afrika begitu. Sehingga daerah Turki bagian timur itu memang betul-betul daerah yang paling rawan terhadap gempa, salah satu yang paling rawan. Nah, tempat ini adalah perancangan ruang ya. Jadi perencanaan ruang maksud saya. Jadi di situ tentu dibutuhkan peraturan atau zonasi ruang tertentu untuk menempatkan bangunan dan bangunan apa yang bisa didirikan di situ. Peraturan sangat penting di sini, building code begitu, sehingga tidak semua bangunan diperbolehkan. Kalaupun ada, tentu harus bangunan-bangunan yang aman terhadap gempa.
Jadi zonasi itu penting gitu ya. Lalu yang kedua adalah bangunan itu sendiri. Kalau tadi adalah pewilayahan, sekarang adalah bangunannya. Nah, bangunan itu tentu saja harus dipertimbangkan. Yang pertama adalah aman terhadap gempa. Bukan tahan terhadap gempa ya. Karena harus dibedakan antara aman dan tahan terhadap gempa. Tahan terhadap gempa itu apa? Tahan terhadap gempa itu apapun goncangannya dia tetap berdiri. Nah, ini mahal sekali. Tentu saja ini bisa dibuat, tetapi tentu tidak semua bangunan bisa dibuat seperti itu. Hanya bangunan-bangunan yang strategis sajalah yang harus dibuat, seperti kantor-kantor pertahanan begitu ya, pemerintahan, rumah sakit, bahkan sekolah, itu adalah bangunan-bangunan yang harus dibuat tahan terhadap gempa. Tapi memang bangunan-bangunan yang lain itu yang penting adalah aman terhadap gempa. Nah, amannya itu seperti apa? Aman itu artinya bangunan bisa saja runtuh ya, apalagi oleh bangunan gempa sebesar 7,8 yang disusul dengan gempa 6,7 dan 7,5 seperti kasus di Turki ini. Maka bangunan itu pasti sebagian besar pasti rusak begitu. Tetapi yang tidak diperbolehkan adalah langsung runtuh. Nah, ini yang penting. Jadi bangunan boleh saja rusak tetapi tidak boleh langsung runtuh. Dia harus memberikan waktu yang cukup untuk melakukan penyelamatan, evakuasi. Nah, ini intinya. Jadi aman gempa maksudnya seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, ini penting ya. Nah, kalau kita lihat apa yang terjadi di Turki itu, dari salah satu informasi dari kolega yang ada di sana, memang wilayah tersebut rata-rata baik perencanaan ataupun pelaksanaan pembuatan bangunannya kurang bagus. Kita bisa tahu ya, daerah kota-kota dengan apartemen yang dibuat sekitar tahun 60-70-an gitu, tentu mereka menggunakan material dan peraturan lama gitu, ketentuan-ketentuan yang lama yang sudah dapat dipastikan tidak mengikuti peraturan baru, sehingga kualitasnya juga tidak bagus dan juga pengawasannya juga tidak begitu bagus. Jadi memang kualitas beberapa bangunan di sana memang tidak bagus. Ini kita bisa buktikan dengan masih ada beberapa bangunan yang ternyata juga bisa berdiri, yang lainnya runtuh. Itu artinya bahwa bangunan-bangunan yang baik, aman terhadap gempa itu masih bisa menyelamatkan jiwa manusia. Nah, teman-teman sekalian, berbicara tentang bangunan aman terhadap gempa, kita bisa belajar banyak dari yang terjadi di Turki kali ini ya. Yang pertama adalah bahwa bangunan-bangunan 4-5 lantai tersebut, kebanyakan yang ada di sana, itu sebelum gempa atau pada umumnya kita bisa melihat tipologi bangunan ini. Yang pertama adalah bahwa pada bagian bawah itu biasanya dipakai untuk fasilitas umum. Antara lain berupa tempat parkir, kemudian pertokoan yang intinya tidak menggunakan dinding, artinya dibuka begitu kan. Nah, ini adalah kesalahan serius yang sering terjadi bahkan di tempat kita, yaitu efek dari soft story yang kita sebut sebagai soft story. Soft story adalah bagian bangunan yang bawahnya atau lantai 1, lantai dasar itu terbuka. Ketika terjadi gempa, maka bangunan dengan jenis seperti ini, lantai 1 mudah sekali rusak begitu, karena dia lantai 1 adalah bagian yang paling berhubungan dengan tanah, dan ketika terjadi gempa maka bagian inilah
yang mendapatkan beban lebih berat ya. Nah, ketika kita buat terbuka, maka sudah bisa dipastikan bahwa akan terjadi kerusakan. Contoh yang terjadi di Indonesia atau di Jogja tahun 2006 juga masih ingat teman-teman, salah satu kampus di Parangtritis, Jalan Parangtritis itu ya, itu juga terjadi seperti itu, bagian bawahnya rusak, bagian atasnya masih utuh. Tapi karena kampus itu bawahnya dibuat untuk hall begitu, hanya kolom-kolom saja tanpa dinding, maka runtuh. Begitu juga dengan sebuah kantor di Bantul dan seterusnya. Jadi fenomena atau kesalahan pada desain bangunan ini sering terjadi seperti itu. Dan arsitek, nah ini ingat, arsitek sering melakukan itu. Karena memang lantai dasar fungsinya sangat strategis, kemudian dibuatlah terbuka. Apakah tidak boleh membuat bangunan lantai dasar terbuka? Tentu saja bisa. Tetapi harus ada prosedur khusus untuk menguatkan bagian itu. Harus dikuatkan. Nah, ada effort dan ada biaya tentu saja ya. Nah, ini yang kadang kalau kita berhadapan dengan anggaran jadi terlupakan dan seterusnya. Nah, ini harus dikuatkan di dalam peraturan bangunan atau building code ya. Bahwa soft story itu tidak diperkenankan kecuali dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Yang kedua, teman-teman sekalian, adalah jenis-jenis bangunan yang tidak sederhana. Jadi ini perlu kita perhatikan. Biasanya kita sering melihat ya, teman-teman arsitek itu membuat bangunan yang tidak simple. Nah, meskipun dalam kasus Turki ini kita tidak bisa melihat dengan jelas ya, tapi prinsip ini penting karena bangunan yang tidak simple atau tidak sederhana itu bisa menyebabkan respon terhadap gempa itu menjadi tidak teratur. Nah, arsitek kan sering melakukan itu ya. Denahnya ya macam-macam lah bentuknya. Bentuk bangunannya juga macam-macam. Ini biasanya terjadi di bangunan-bangunan modern tentu saja ya. Itu yang kedua. Makanya hati-hati, simplicity itu penting. Kreativitas itu oke, tapi ketika bangunan itu berada di tempat rawan gempa maka safety adalah yang utama, keselamatan jiwa adalah yang utama. Kreativitas seorang arsitek itu bisa ditempatkan di tempat yang lain, ada fasad, ada interior, ada penggunaan building material dan seterusnya. Nah, yang ketiga, ini penting sekali, yaitu pemilihan material. Nah, dalam kasus gempa Turki ini, kita bisa melihat bahwa sebagian besar adalah beton bertulang. Dan beton bertulang ini tidak untungnya adalah sebuah material yang mempunyai frekuensi yang sama dengan bumi gitu ya. Namanya batu bata, beton itu kan material yang sama dengan bumi sehingga frekuensinya sama dengan bumi. Ketika terjadi gempa dangkal yang frekuensi tinggi, maka bangunan ini juga akan bergetar, artinya mendapatkan resonansi, sehingga getarannya akan menjadi lebih tinggi. Nah, ini bahaya ketika terjadi gempa dangkal seperti yang terjadi di Turki dengan kedalaman kurang dari 20 km, menyebabkan resonansi, dan bangunan-bangunan yang beresonansi itu adalah bangunan-bangunan rendah. Tidak untungnya hunian-hunian kita itu adalah bangunan rendah, 3, 4, 5 lantai begitu, masih tergolong bangunan rendah.
Sehingga ketika terjadi gempa bumi dengan kedalaman yang dangkal, maka bangunan-bangunan ini mudah rusak. Jadi beton bertulang itu bisa dipakai sebagai bangunan aman gempa dengan catatan bahwa perhitungannya harus berkali-kali lipat angka keamanannya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Tidak cukup hanya sekedar bisa menahan beban dari atas, beton bertulang itu akan aman karena goyangannya dari samping. Nah, ini yang terjadi sehingga pilihan material untuk bangunan kita menjadi penting. Kita harus mengembangkan bahan-bahan yang lain selain beton bertulang ya. Meskipun kalaupun pakai beton bertulang itu tetap dimungkinkan dengan perkuatan-perkuatan yang ekstra. Nah, ini penting untuk bangunan yang aman gempa dengan pilihan material yang tepat. Kalau kita bicara bangunan tradisional, maka kayu itu dulu adalah bahan bangunan utama dibanding dengan bahan-bahan yang lain. Tapi sekarang karena kayu sudah mahal dan seterusnya, maka kita pasti akan mencari bahan bangunan yang lain. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Baik, jadi itu tadi teman-teman sekedar bincang-bincang tentang bangunan yang aman terhadap gempa terkait dengan peristiwa yang cukup menyedihkan begitu ya. Gempa Turki pada Senin yang lalu terjadi pukul 4 pagi sehingga banyak korban yang masih tidur. Semoga mereka yang menjadi korban diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga yang ditinggalkan bisa diberikan kekuatan, dan Turki serta Suriah bisa bangkit kembali. Terima kasih untuk kajian pada kesempatan kali ini. Kita jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.